Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifrohul Maulidiyah dengan NIM 22034020710006 izin menjelaskan tentang metode simplex maksimasi. Metode simplex maksimasi adalah teknik optimasi dalam program linier yang digunakan untuk menemukan solusi optimal atau nilai maksimum dari fungsi tujuan dengan memenuhi berbagai batasan linier. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah maksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan kendala. Di sini kendalanya ada 3, yaitu yang pertama x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2. Kendala yang kedua 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8. Kendala yang ketiga 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari 3. Dengan x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk pembahasannya, langkah yang pertama kita harus mengubah ke bentuk kanoniknya. Nah, yang perlu kita ubah pertama adalah fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan ada Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3. Kita akan mengubah menjadi persamaan di mana kita akan mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi Z min 8x1 dikurangi 9x2 dikurangi 4x3 sama dengan 0. Selanjutnya, yang perlu kita ubah adalah kendala yang pertama, fungsi kendala yang pertama, di mana fungsi kendala yang pertama kan x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 3. Kita akan mengubahnya menjadi tanda persamaan. Ini kan tandanya per tidak samaan. Yang ini tandanya per tidak samaan. Nah, kita akan mengubahnya menjadi tanda persamaan, yaitu x1 ditambah x2 ditambah 2x3. Untuk mengubahnya menjadi tanda persamaan, kita harus menambahkan dengan select variabel, yaitu ditambah s1 sama dengan 3. Sama halnya dengan fungsi kendala yang pertama, fungsi kendala yang kedua juga kita akan ubah menjadi ke bentuk persamaan, yaitu 7x1 tambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8. Kita akan mengubahnya menjadi 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 ditambah x2 sama dengan 8. Begitu juga dengan kendala yang ketiga, 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari sama dengan 3. Kita akan mengubahnya menjadi 2x1 ditambah 3x2 tambah 4x3 ditambah x3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel iterasi yang pertama. Untuk membuat tabel iterasi yang pertama ini caranya sangat mudah, tinggal kita mensubstitusikan nilai-nilai yang ada di variabel yang ada di fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya Z, di fungsi kendala yang pertama, fungsi kendala yang kedua, dan fungsi kendala yang ketiga. Kita tinggal substitusikan ke dalam tabel seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari kolom, baris, dan elemen pivotnya. Nah, untuk mencari kolom, itu kita lihat pada baris Z ini. Jadi kita melihat di baris Z ini. Nah, di baris Z ini kita melihatnya, kita harus mencari nilai variabel terkecilnya, nilai negatif terkecilnya. Mohon maaf, salah. Jadi kita harus mencari nilai negatif terkecilnya di baris Z ini. Nilai negatif terkecilnya kan 9. Jadi kolom pivotnya adalah x2. Seperti itu.
Nah, selanjutnya untuk mencari baris pivotnya, kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Untuk mencari rasio, yaitu caranya nilai kanan kita bagi dengan kolom pivotnya. Jadi 0 dibagi min 9, 2 dibagi 1, 8 dibagi min 6, 3 dibagi 3. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah ketemu rasio ini, kita harus mencari nilai terkecil di rasio itu. Jadi nilai terkecilnya adalah 1. Maka baris pivotnya adalah baris ke-4 atau di S3, baris S3. Nah, untuk mencari elemen pivotnya sangat gampang juga. Jadi elemen pivot itu ada di persilangan antara kolom pivot dengan baris pivot. Jadi elemen pivotnya adalah 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengganti elemen pivotnya tadi kan 3. Kita akan mengganti elemen pivot itu menjadi 1 untuk mencari solusi optimalnya. Jadi kita perlu mengubah di kolom pivotnya itu. Untuk mengubahnya kita menggunakan OBE. Jadi ini untuk OBE yang baris ke X3 atau saya menyebutnya dengan baris keempat. Jadi OBE-nya adalah baris keempat lama dibagi 3 itu akan menghasilkan B4 aksen atau baris keempat baru. Nah, ini hasilnya untuk baris keempat yang baru. Jadi ada 2x3, 2/3, ada 1, 4/3, 0, 0, 1/3, dan 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari OBE-nya untuk yang baris ke ini S2 atau baris ketiga. Di mana OBE-nya adalah baris ketiga lama dikurangi 6 dikali baris keempat baru. Jadi baris ketiga lama dikurangi 6 dikali baris keempat baru yang menghasilkan ini 3, 0, min 6, 0, 1, min 2, dan 2. Selanjutnya kita akan mencari baris ke-2 dengan cara baris kedua lama dikurangi 1 dikali baris keempat baru yang menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan mencari isi untuk yang baris ke Z dengan OBE-nya baris ke-1 baris ke-1 lama dikurangi min 9 dikali baris keempat baru yang menghasilkan seperti ini. Nah, ini ada min 2, 0, 8, 0, 0, 3, 9. Seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat terlebih dahulu pada baris yang ke Z ini. Apakah dalam baris ke Z ini ada nilai yang masih negatif, mohon maaf. Jika ada, maka kita akan melakukan iterasi lagi sehingga pada baris ke Z ini tidak ada nilai yang negatif. Nah, di sini kan masih ada, yaitu pada kolom X1. Jadi kita harus mempositifkan nilai ini, yaitu kita menjadikan X1 ini sebagai kolom pivotnya. Jadi X1 ini kolom pivotnya. Sama caranya, setelah mencari kolom pivot, kita mencari baris pivotnya dengan cara mencari rasionya. Rasionya kita ketemu seperti ini. Setelah mencari rasionya, kita cari rasio terkecilnya. Rasio terkecilnya ada di 3, yaitu di S1. Jadi S1 adalah
baris pivotnya. Elemen pivotnya adalah persilangan antara kolom dan baris pivot. Jadi elemen pivotnya adalah 1/3. Selanjutnya kita akan mengubah yang ini 1/3 ini menjadi 1, dan sisa ini kita akan mengubah 1/3 yang ini 1/3 kan kita akan ubah menjadi 1, dan yang min 2, 3, dan 2/3 kita akan ubah menjadi 0 dengan cara menggunakan OBE. Nah, OBE-nya kita punya ini, jadi ada yang OBE-nya ada baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi kita akan mengubahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita lihat kembali di baris yang Z ini, apakah masih ada nilai negatif dalam baris ke Z ini. Nah, di sini kan sudah tidak ada, maka ini adalah fungsi tujuan yang sudah maksimum, jadi tidak perlu ada iterasi ketiga atau seterusnya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.